Museum Sri Baduga dibangun pada tahun 1974 dan diresmikan pada tanggal 5 Juni 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang didampingi oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Provinsi Jawa Barat, yakni Haji Anggun Naifi. Alasan Museum Sri Baduga ini didirikan karena terdapat banyak sumber sejarah yang didapatkan dari beraneka macam artefak. Sehingga sebuah instansi yang menangani mengenai museum ini harus segera ditindaklanjuti dengan cara didirikannya sebuah lembaga permuseuman. Karena di Jawa Barat museum ini belum ada pada saat itu, sehingga didirikanlah museum. Tujuan daripada museum ini didirikan salah satunya adalah untuk menjaga, merawat, melindungi, serta menginformasikan benda-benda koleksi peninggalan yang ada di Jawa Barat kepada masyarakat. Karena museum ini adalah museum pemerintah, maka salah satu syaratnya juga adalah harus mempunyai 10 klasifikasi, yakni geologika atau geografika, numismatika, biologika, filologika, etnografika, kramologika, arkeologika, seni rupa, historika, dan teknologika. Maka dari itu akan berbeda sekali dengan museum lainnya yang ada di kota Bandung ini. Nama dari Museum Sri Baduga ini diambil dari nama seorang raja, yakni Sri Baduga Maharaja. Karena untuk mengenal sejarah dan kebudayaan Jawa Barat kepada masyarakat, terutamanya ke generasi muda yang sudah melupakan. Bahkan Sri Baduga kalah terkenalnya dengan anaknya yang bernama Prabu Kian Santang dan kalah terkenalnya juga dengan cucunya yang bernama Sunan Gunung Jati. Maka dari itu, museum ini mengambil tema sejarah dan budaya karena sudah mulai dilupakan dan diangkat kembali sejarah budaya Jawa Barat dengan berdirinya museum ini. Sejarah singkat mengenai Museum Sri Baduga. Iya, boleh. Apa saja prasasti peninggalan sejarah yang disimpan di Museum Sri Baduga? Prasasti ada beberapa ya. Mulai yang paling tenar itu prasasti batu tulis, terus ada prasasti Kawali, ada prasasti Carutun, ada prasasti Padrao juga. Oke, bagaimana proses penemuan dan pemindahan prasasti tersebut ke museum? Sebenarnya museum ini hanya mengambil infografisnya saja, sehingga kita mendapatkan izin untuk membuat replika. Karena untuk yang aslinya harus disimpan di tempat yang asli. Jadi replikanya aja? Replikasinya saja, terus kita mengambil datanya paling tidak seperti itu. Terus dari masa kerajaan apa saja prasasti yang ada di museum ini? Untuk prasasti batu tulis itu di masa kerajaan Pajajaran, prasasti Kawali itu di kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh, sedangkan untuk prasasti Ciarutun itu kerajaan Tarumanagara. Apakah ada prasasti yang menjadi ikon penting di Museum Sri Baduga? Untuk itu harus dikembalikan kepada pengunjung, karena menurut kami sebagai pengelola
museum, seluruh benda-benda koleksi yang ada di sini merupakan ikon yang penting, tak satu pun yang diistimewakan, semuanya penting. Semuanya Jadi, penting ya Pak? jadi dikembalikan kepada pengunjung. Yang mana sih yang paling senang? Biasanya gua pawon. Yang ini ya? Itu sebagai ikonnya, bukan sebagai ikon karena nilai sejarahnya, karena mereka malah nggak tahu. Yang tahu itu bagus untuk dijadikan spot foto Iya. gitu. Karena yang menarik yang ini ya Pak? Nah, Ya, oke. Terus bagaimana kondisi asli prasasti tersebut saat pertama kali ditemukan? ini kan kita replika, Oh, jadi iya. kita hanya melihat prasasti, kita research, meneliti, terus membuat replikanya. Gitu. Tapi sebelumnya, yang aslinya ya oh, ada. sebelumnya karena udah dilindungi pernah juga. lihat gitu Pak? Iya, tentu saja kita harus mengkaji dulu. Bahkan itu dibuatnya tidak hanya dalam waktu singkat, sampai Iya. bertahun-tahun. Untuk menyamakan. Iya. Lalu apakah ada prasasti yang berisi piagam kerajaan atau cerita legenda? Cerita legenda, ya, hampir semua prasasti itu dijadikan salah satu sumber untuk dibuat sejarah dan cerita. Seperti prasasti batu tulis itu yang menceritakan mengenai kejayaan Prabu Siliwangi yang ketiga atau Sri Baduga pada abad ke-4 dan ke-5. Nah, sehingga menjadi salah satu sumber sejarahnya diambil dari prasasti tersebut. Lanjut ya Pak. Oke. Bagaimana museum merawat dan melestarikan prasestinya agar tetap terjaga? Ya, keaslian? kita mempunyai sistem untuk perawatannya dengan cara konservasi. Ya. Ada preventif dan kuratif. Kalau preventif itu untuk pencegahan, kalau kuratif itu secara berkala. Jadi kita selalu menerapkan sistem itu sehingga prasasti-prasasti yang ada di museum ini terawat dan terjaga dengan sangat baik. Pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Bagaimana Museum Sri Baduga memanfaatkan prasasti-prasasti ini untuk keperluan pendidikan? Ya, tentu saja kita mengambil prasasti-prasasti tersebut sebagai dasar untuk menjadikan bahan pendidikan terutama di bidang sejarah dan kebudayaan. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama.